Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Oke, hari ini ya, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat tentang energimu dan apa yang ingin semesta sampaikan juga ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, baik, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untuk dirimu. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang kondisimu saat ini. Oke. Oke, kita lihat ada pathway, journey, ada bad health. Wah, ini tentang sakit ini ya. Lovers, Coven, man, female, ada occupation ya, tentang berdamailah ya, harus ada cinta di sini. Tetapi di sini kan tadi kamu ada kesakitan, kepahitan ya. Jadi tema kita mungkin saat ini yang semesta mau ambil tema ya, atau memberikan pencerahan buat dirimu. Hari ini saya pencerahan ya, karena keluarnya kartunya seperti gini. Jadi pencerahan kepadamu tentang dimana berdamai dengan masa lalu ya. Hidupmu pasti bahagia. Saat ini hidupmu gak bahagia. Kenapa? Karena kamu belum bisa berdamai dengan masa lalu. Artinya berdamai dengan apa yang sudah terjadi dengan dirimu. Entah masa lalu, entah saat ini yang kamu lagi jalani. Akhirnya kamu tidak berbahagia. Di sini edukasi ya. Jadi pesan semesta kepadamu untuk bisa lebih berbahagia. Kalau tidak, kamu sakit hati, sakit pikiran, stres sendiri. Kenapa? Karena ulahmu sendiri. Ya, kamu yang mengundang atau memancing stres itu datang, masalah itu datang. Ini ada, saya merasakan di sini energi dari orang tua. Ya. Kamu dilecehkan. Ini umum ya. Umum dalam artian kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau ini terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Ya, kamu 100% energimu silahkan personal reading. Ya, di sini ada pelecehan. Pelecehan ini secara fisik dan mental. Ya. Kalau secara fisik, ya mungkin dalam artian ya maaf, yang negatif lah seperti gitu. Ya, pelecehan seksual. Entah orang tua kandung atau orang tua angkat ya. Atau apa ya kalau dibilang tiri gitu.
Di sini juga pelecehan secara apa ya, kalau dibilang diolok-olok, diejek-ejek. Ada intimidasi di sini. Kamu merasa kamu apa ya, kayak tidak diinginkan, tidak dihargai. Merasa dirimu dibanding-bandingkan dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan saudaramu yang lain, seolah-olah kamu tidak berguna. Harus bisa berdamai. Ini orang tua ini kan, ya mereka secara tidak langsung mungkin cuman bercanda, tapi kan ada luka batin dalam dirimu yang mana kamu merasa tidak diinginkan, tidak dihargai. Mereka memukulmu, mencacimu, menghinamu. Ini orang tua ya dalam tanda kutip ya, mungkin karena emosi akhirnya ya mereka bicaranya los aja karena emosi, tapi kamu yang terlalu mengambil terlalu baper. Bahkan mungkin kamu begitu pun kepada anakmu. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya sebagai orang tua, refresh kembali pemikiranmu dan omonganmu. Jangan sampai kau luka batin ada dirimu di masa lalu, akhirnya kamu menularkan luka batin itu kepada anakmu. Karena ini bicara tertular ya. Ini bisa di orang tua, entah kamu yang jadi orang tua, entah kamu yang sebagai anak. Bagaimana anakmu berbahagia, tumbuh kembangnya bagus kalau ada luka batin antara anak dan dengan orang tua. Ya. Atau bahkan tidak ada yang tanggung jawab dari orang tua, malah meninggalkan anak. Atau mungkin kalau dibilang ya broken home dan ya sudah, seolah-olah nggak ada beban. Ya, anak dikasih terlantar kan biasa aja, nggak marah. Anaknya di mana, orang tuanya di mana, yang nggak peduli. Jadi anak itu merasa bahwa tidak diinginkan. Ya, jadi berdamailah. Artinya kamu bisa menerima dirimu, mencintai dirimu. Kalau orang tua ya sudah, biarkanlah dengan kehidupan masa lalu. Kita lihat lagi di sini pasanganmu ya. Bicara the lovers. Kamu akhirnya marah karena pasangan tidak jujur, pasangan pemalas, ada selingkuh, ya, ada dia menipu dirimu, memporotinmu, bahkan meninggalkanmu, ya, tidak dinafkahi, flying victim, aib-aibmu dibongkar, bahkan KDRT. Sehingga kamu merasa trauma. Bahkan ada beberapa yang sudah cerai, tetapi sudah gak mau mempunyai pasangan lagi. Ataupun memilih berpisah tanpa perceraian. Nah ini ya, karena saking trauma dan ya dalam tanda kutip masih memikirkan anak-anak. Jadi kamu berjuang sendiri. Kamu harus bisa lebih kuat. Ya. Harus tegar dalam hidup. Ingat, hidup adalah perjuangan, jangan takut. Ya, ini saya lihat dulu ya, masalahnya apa. Nanti kita lihat pesan semesta untuk luka batinmu ini. Dan di sini yang terakhir di sini adalah dari dirimu sendiri. Kamu kadang-kadang menyalahkan dirimu sendiri. Saya ini kurang cantik, dasar kamu nih jelek ya. Dasar kamu nih bodoh, kamu menghakimi dirimu sendiri. Dasar miskin. Kenapa ya kamu miskin sekali? Kenapa kamu tidak terlahir dari orang kaya gitu? Bahkan kamu iri dengan orang lain di sana yang mungkin ayahnya lengkap, ya keluarganya lengkap, ayah ibu gitu kan, atau terlahir dari orang kaya, kamu merasa iri. Ada beberapa seperti gitu. Kamu sekarang kondisinya dililit hutang, mendapatkan pasangan yang tidak bertanggung jawab, kamu dililit hutang, stres, ya, kamu merasa dirimu bodoh dan menghakimi yang lainnya, seolah-olah dirimu nih paling sial di dunia ini, seolah-olah kamu tidak ingin dilahirkan kalau hidupmu begini. Ingat, kamu tuh spesial. Kamu lahir aja itu udah juara loh. Kamu dalam sel telur ya, dan sperma itu ya, itu kan mencari untuk membobol sel telur itu kan berlomba-lomba, dan kamu pemenangnya. Kenapa kamu pada saat lahir di dunia ini kamu merasa bukan pemenang gitu, merasa pecundang? Kamu pemenangnya. Jangan pernah menyalahkan diri. Ya, ingat, manusia itu selalu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kamu terlalu berfokus pada kekuranganmu dan terlalu berfokus pada kelebihan orang. Di sini tonjolkanlah kelebihanmu, supaya kelebihanmu itulah yang akan membawamu dalam kesuksesan.
bukan dari sisi kelemahan. Atau bahkan dari sisi kelemahanmu juga itu bisa menjadikan peluang. Contohnya muka kamu biasa-biasa aja, tapi kamu punya bisa bercanda, bisa jadi pelawak. Ini contoh ya, tuh lihat pelawak-pelawak nggak perlu modal ganteng. Yang penting lucu, nyaman, menghibur, dapat duit kok. Skill kamu apa itu? Diberdayakan. Ya, tapi terkadang kamu maunya yang saya harus looks cantik, ganteng, bodinya seksi, six pack, ya harus kaya. Dan kamu marah pada dirimu. Karena kamu tidak bisa seperti begitu, seperti orang lain. Nah, di sini semesta mau sampaikan untuk bisa lebih percaya diri dengan apa yang kamu punya. Karena yang kamu punya belum tentu orang lain itu punya. Seperti gitu. Tetap bersyukur. Ya, jangan pernah mengeluh. Karena hidup ini adalah perjuangan. Dan perjuangan ini dan di mana kamu harus melewati ini. Karena perjuangan ini tidak akan berakhir selama kamu hidup. Selama kamu hidup pasti ada masalah, dan masalah itu adalah halangan, hambatan, rintangan yang mana kalau kamu bisa menyelesaikan, kamu akan diberikan rahmat, diberikan satu tingkat naik ke jenjang yang lebih tinggi. Sama seperti kita mau naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Ya. Otomatis ada ujiannya. Nah, ini kondisinya kamu mau ujian. Kenapa? Karena kamu mau naik kelas. Kalau kamu lolos ujiannya, ya. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang masalah luka batinmu ini, ya. Oke, kita lihat wealthy man, despair, official person, concurrent, Toggets, Height Honor, Imprisonment, Child, Thief. Oke, bisa lihat ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih memaafkan. Memaafkan di sini memaafkan apa? Diri sendiri dan orang lain yang pernah menyakitimu. Bahwa biarlah yang berlalu tetaplah menjadi kenangan. Saya tidak boleh tetap terjerat dalam kenangan yang terpuruk. Ikhlaskan. Kamu harus bisa menerima bahwa keadaanmu seperti gini. Kamu tidak bisa merubah masa lalumu. Ya, kalau saya lahir dari kehidupan miskin, saya lahir dari orang tua yang galak, orang tua yang tidak bertanggung jawab, ini contoh ya. Kamu tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi kamu bisa memperbaiki masa depanmu loh. Saya harus kerja supaya apa? Finansial saya baik, hidup saya akan jauh lebih baik. Ya, dimana kamu harus bisa berdamai dulu. Ibaratkan apa? Berdamai itu apa? Ikhlaskan. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Saya akan merubah itu dengan masa depan saya di hari esok. Dengan cara kondisi saya harus bisa lebih prima. Dimana kamu gak boleh dendam. Kalau kamu dendam ya berarti kamu belum berdamai. Kita berdamai kan ibaratkan hati kita plong. Apa yang sudah terjadi biarkanlah terjadi. Itu nasib saya di masa lalu. Tetapi ingat, nasib saya di masa lalu tidak akan bisa saya bawa ke masa depan. Tidak ada yang bisa menghentikan kesuksesan saya ke depan. Tidak ada yang bisa menghentikan kebahagiaan saya ke depan. Itu dimana kamu harus mensupport dirimu sendiri. Yang bisa mensupport diri kita adalah diri kita, bukan orang lain. Biar orang lain menghina kita, tapi kita jangan sampai terlalu fokus pada penghinaan orang lain. Tetapi kita harus lebih berfokus pada rasa bahagia dalam diri yang mana support dari diri sendiri. Kalau orang lain tidak memberikan support untukmu, berarti itu bukan tempatmu, itu bukan temanmu. Itu bukan orang baik untukmu, itu bukan orang circle, itu bukan circle yang tepat untukmu. Menjauhlah. Ya, jadi pilih orang yang memang sesuai dengan karaktermu. Yang mana kamu merasa nyaman, aman, tentram, damai dan diinginkan, dicintai dan bisa bahagia bersama-sama.
Kondisinya kan sekarang kamu tetap aja di kondisi toksik. Kamu tetap berada di orang-orang yang negatif. Kamu selalu berada di orang-orang yang manipulatif. Tidak mau bergerak. Berarti kan kamu mengizinkan mereka untuk menyakiti kamu. Tapi kalau kamu tahu bahwa saya tidak pantas untuk disakiti karena saya harus bahagia, berarti kamu yang harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu dengan cara tentukan circle-mu. Di mana tempatmu berada, di situ hatimu berada. Ya. Tempatmu yang bagus, disitulah hatimu bagus, akan bahagia. Tetapi kalau tempatmu toksik, ya hatimu juga tidak akan nyaman. Walaupun bibirmu palsu, saya bahagia. Tapi bicara hati, kalau tempatmu tidak nyaman, hatimu akan merasa bahwa ini saya nggak cocok sebenarnya di sini. Kenapa? Karena tidak berbahagia. Tetapi kalau hatimu berbahagia, kamu sudah pantas di tempat itu. Itu tempatmu. Jadi sekarang kamu ikuti kata hati kamu. Apakah tempatmu sekarang sudah bagus, sudah tepat, cocok atau tidak? Dari hatimu. Kalau kamu bahagia bersama orang-orang di sekeliling kamu saat ini, berarti itu tempatmu. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan tempatmu. Carilah tempatmu. Ya. Oke, jadi pertama memaafkan, ya, memaafkan diri sendiri dulu, menerima nasibmu, habis itu mengikhlaskan kepada semesta, dan action untuk meraih masa depan dan impian. Dan paling utama juga memaafkan orang-orang di masa lalu. Nggak usah pusing, nggak usah mau dendam apa. Mereka punya karma sendiri. Makanya tadi saya bilang serahkan ke langit, ya, semesta akan memberikan yang porsinya masing-masing, ya, apa yang dia lakukan. Ingat, karma itu selalu ada dan keadilan itu ada, pasti akan ada untukmu. Oke, yang kedua di sini semesta mau kamu rileks. Kalau bisa ya mungkin kamu meditasi, berdoa, ya. Jangan kamu pusing, stres, ya. Kalau kita stres, pusing itu akan malah menambah beban. Akhirnya penyakit-penyakit medis datang atau bahkan penyakit non medis. Sudah nggak konsentrasi, dapat penyakit pula, ya. Jadi harus bisa rileks, tenang. Ya, apapun masalahnya kita harus tenang. Karena untuk bisa menyelesaikan masalah, pikiran harus tenang, hati harus damai. Kalau tidak ya gegabah nanti. Keputusan yang kita ambil itu mungkin keputusan-keputusan yang tidak pas. Jadi pada saat kamu mau mengambil keputusan, carilah waktu dan kondisi yang tepat di mana kamu lagi santai dan rileks, bukan karena lagi emosi. Jadi bagusnya juga meditasi, ya. Oke, berikutnya di sini saya lihat juga harus bisa lebih mencintai diri sendiri. Me time dengan dirimu. Kebanyakan kamu pergi dengan orang lain, dirimu terabaikan. Kamu harus bisa lebih mencintai dirimu. Ya, sayangi dirimu. Sayangi jiwamu. Ya, itu salah satu bentuk sayangi jiwa itu dari tadi, menentukan circle-mu. Tapi kalau memang kamu mau, ya me time sendiri dengan dirimu sendiri, walaupun dalam kesendirian, tapi kamu fokus pada dirimu, merawat diri, pergi happy, shopping, uangmu habis untuk dirimu ya nggak apa-apa. Dibandingkan uangmu habis untuk orang lain, dirimu aja ngos-ngosan. Kadang-kadang seperti gitu. Kita yang ngos-ngosan, orang lain yang menikmati. Jadi sekarang waktu yang tepat adalah menikmati dari hasil keringatmu. Ya, percantik dirimu, perganteng dirimu, olahraga, ya, hidup sehat, makan sehat. Nah itu. Kalau bisa juga ya jalan-jalan kek, walaupun sendiri ya nggak apa-apa. Beli apa yang kamu suka, selama kamu mampu ya. Jangan membeli barang yang tidak mampu. Itu sama saja memaksakan kehendak. Ujung-ujungnya stres lagi. Jangan sampai ego yang berbicara. Tetapi di sini untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Apa yang kamu suka itu yang kamu lakukan supaya kamu bahagia, membahagiakan dirimu. Kamu terkadang membahagiakan orang lain, kamu mengabaikan dirimu. Sekarang waktunya membahagiakan dirimu. Ya. Olahraga, makan makanan enak, ini contoh ya, enak dan bergizi lah. Beli baju bagus, ya, beli make up bagus, pergi facial, pergi spa atau liburan, ya terserah. Ya, dimana kita mau berdamai dengan masa lalu ya berdamai dulu dengan kehidupan saat ini, dimana kamu harus bahagia saat ini. Ini cara berdamai dengan masa lalu, yaitu kamu bahagia saat ini. Kalau kamu sudah bahagia dengan hidupmu saat ini, berarti kamu sudah bisa meninggalkan masa lalu atau bahkan melupakan. Ya, harus bisa produktif.
Di sini semesta juga mau sampaikan kamu produktif, bukan galau ya. Karena kalau kamu produktif, apa yang kamu mau hasilkan itu bisa kamu wujudkan. Ya, kamu berpikir, kamu action, hasilnya dapat, kamu mau beli apa bisa. Ya, dan bahkan mungkin kamu akan jadi kaya dan orang-orang yang pernah membuatmu terluka bahkan mengakui akan keberhasilan kamu. Jadi buktikan apa yang mereka katakan di masa lalu itu salah tentangmu. Dengan cara apa? Bukan cara membalas, tetapi cara membuktikan, buat mereka malu bahwa apa yang mereka ucapkan kepadamu itu salah. Contohnya orang tuamu bilang, wah kamu tuh nggak punya apa-apa, atau sahabatmu bilang, ah bodoh, atau kakakmu bilang, ah tolol. Ini contoh. Ya buatlah kamu sukses. Karena orang tolol, orang sukses, orang bodoh. Karena orang yang sukses itu nggak mungkin bodoh, tolol, dan goblok. Pasti pintar. Tidak usah kamu mau balas apa, biar aja mereka bicara berkuar-kuar. Tetapi kamu punya satu keyakinan bahwa suatu saat nanti saya tunjukkan bahwa apa yang kamu ucapkan itu salah. Dan kamu pasti minta maaf. Dan kamu mungkin malu. Itu. Berarti kamu sudah jadi pemenangnya. Dimana bukan kamu membalas, tapi kamu membuat dirimu lebih up ya. Kamu pemenang dengan cara elegan, bukan dengan cara membalas. Gitu ya. Tetapi di sini semesta juga mau sampaikan kalau memang seandainya depresi kamu terlalu berlebihan ya ini berarti mau tidak mau kamu harus ke orang yang lebih profesional, yaitu psikolog, psikiater, ataupun dokter lah, bahasanya seperti gitu, medis, untuk bisa menenangkan dirimu, menenangkan jiwamu ya. Tetapi selama kamu bisa menghandle semuanya, berarti kamu masih dalam tanda kutip masih kuat, masih mampu. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri. Jangan terpaku dengan masa lalu. Terkadang kita ya tidak bisa sukses karena terpaku dengan masa lalu. Ibaratkan trauma dengan masa lalu. Sembuhkan dulu dirimu ya, berdamailah dengan luka batinmu, masa depanmu pasti akan ceria. Seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Jadi raihlah keceriaanmu dengan hidup bahagia, hidup dengan damai, di mana ya kamu harus bisa lebih mencintai diri sendiri dan kamu harus bisa berdamai dengan masa lalumu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.